Oke, selamat datang di fanspage story baper titik dua tanda kutip fanspage Facebook. Jadi malam ini ya kan saya mau bercerita tentang pengalaman saya yang pernah bekerja di Tangerang dan ngekos di kosan yang awalnya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Tapi semakin kesini ya kan, waduh banyak yang muncul guys. Banyak yang muncul, ini nggak mengada-ngada, ini serius, saya mengalaminya sendiri. Banyak kejadian aneh di tempat kosan saya bekerja saat bekerja di Tangerang. Oke, sebelum masuk ke cerita, saya doakan kalian semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Jadi ceritanya itu berawal dari saat saya keluar dari kosan, kalau nggak salah pukul 7 ya kan. Saya keluar kosan karena ya ingin ke warung gitu buat beli sesuatu. Beli apa ya, beli autan kalau nggak salah. Pukul 7 ke warung beli autan ya, karena balik lagi itu saya ngelihat bayangan yang masuk ke kosan saya guys. Ya awalnya saya kira itu ya teman saya gitu. Teman saya masuk ke dalam kosan saya karena ya biasanya dia suka ya asal masuk aja gitu. Oke, pokoknya saya udah traveling, pikiran saya udah traveling kemana-mana. Dan pas saya buka pintu juga itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Dan ya kalau mau tidur itu ya biasanya nggak ada suara air gitu guys. Pas pertama datang itu nggak ada suara-suara air, pokoknya ya nyaman lah, nggak ada suara-suara apa-apa aja. Tapi makin kesini ya banyak suara air gitu, suara decit-decit nggak jelas, dan suara wah, suara kayak gitu. Waduh, itu kayak makin makin buat saya nggak betah gitu buat ngekos di sana guys. Oke, dan ya ngomong-ngomong, tempat kosan saya dulu itu ya kan, tempat kerja saya itu di Ion Mall. Kosannya itu dekat Ion Mall, dan kosannya juga ya nggak jauh di sana lah, paling cuma nyebrang jembatan kalau nggak salah, nyebrang jembatan, jalan kaki juga nyampai. Dan saya masuk lewat belakang Ion Mall. Jadi malam itu kemudian teman saya itu datang buat nginep di kosan saya. So ya saya izinan lah, kan makin kesini makin takut gitu ya, hitung-hitung ada teman gitu buat yang nemenin. Tapi setelah kita tidur ya kan, setelah saya dan teman saya tidur, teman saya itu dia bangunin saya sebentar ya kan, jam 3 pagi dia pulang pulang ke kosannya jam 3 pagi. Nah, selang beberapa menit setelah teman saya nggak ada, saya kan tidur menyamping menghadap kanan ya kan. Nah, yang dihadap kirinya itu bekas teman saya tidur di kasur lantai. Tapi kok kayak ada yang nyikut-nyikut gitu ke punggung saya, itu kayak ada yang nyikut-nyikut, kayak ada yang mukul-mukul juga gitu. Saya pun langsung berbalik ke arah kiri tempat teman saya tidur. Tapi ya saya lihat nggak ada siapa-siapa. Saya pikir ya teman saya masih ada di sana. Tapi pas saya lihat itu nggak ada siapa-siapa. Kemudian tangan saya nggak sengaja ngeraba-raba gitu, ngeraba-raba di bagian kasur itu. Dan itu guys, kerasa gitu, seriusan kerasa ada sesuatu. Pas saya pegang-pegang raba-raba di bagian bekas tempat teman saya tidur itu, kayak ada sesuatu. Tapi saya lihat tuh nggak ada apa-apa, tapi saya kesentuh gitu, kepegang. Apa yang ada di sana itu yang nggak ada, tapi saya kepegang gitu. Kemudian saya ngambil HP ya kan, dan menyalakan kamera ya kan, ngambil HP, nyalakan kamera, terus saya arahin kameranya ke sana. Ada guys, di dalam kamera itu jelas ada dia yang sedang tidur. Waduh, bentuknya itu samar-samar ya kan, dia pakai baju merah,
rambutnya itu panjang banget. Waduh, rambutnya panjang banget ngeliatin saya. Wah, terus dia tiba-tiba terbang ke atap guys, terbang ke langit-langit kosan saya. Saya arahin lagi tuh kamera HP saya ke langit-langit di sana guys. Dia ngejatuhkan diri gitu, tepat di perut saya gitu, tepat di, ya saya kan sambil ngamera ke atas gitu, so dia jatuh tepat ke saya. Kemudian wah, itu gila banget sih, dia mencekik saya guys, seriusan. Saya nggak bisa napas selama beberapa saat, udah ditindih ya kan, kemudian dicekik. Waduh, saat itu ya kan, udah saya pingsan ya kan. Bangun udah pagi lagi. Kemudian saya lihat HP saya masih menyala. Waduh, apaan tuh? Waduh, HP saya masih menyala ya kan, kameranya pun masih berjalan sekitar 4 jaman ya kan. Dan kemudian saya dengar itu dari teman saya ya kan, kalau kita menyimpan video yang real, benar-benar real, ada itunya gitu ya, rezeki kita gitu bakal nggak ada guys. Terus si dia itu bakal ngejar-ngejar kita terus selama video itu kita simpan. Itu kata teman saya ya kan, yang dia juga pengalaman pernah dijailin sama hal-hal yang kayak gitu, sama makhluk-makhluk gaib. Ya saya nggak berpikir panjang lagi, saya langsung hapus itu kenangan sama si dia pas di Tangerang. Dan ya, by the way, saya dulu itu bekerja di Ion Mall di bagian Golden Sun ya, di bagian restoran namanya Golden Sun. Saya bekerja di bagian steward ya, atau cuci piring waktu itu, karena saya diajak teman saya ya kan, dia sudah jadi supervisor sekarang di sana, hebat banget, dia kuat dan saya ya nggak kuat. Saat itu saya keluar kerja di Tangerang itu bukan karena hantu sih, tapi karena supervisor yang dulunya itu ya, aduh, persaingan pekerjaan itu kan ya sulit lah. Saya cari muka sedikit aja di depan atasan. Waduh, ada yang lewat cok, buset. Waduh, apa itu cok, bayangan apa? Waduh guys, tutup dulu ya guys.